Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami sebagai anggota Gereja Katolik merupakan yang ditebus, yang menjawab karya keselamatan Tuhan. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang, dan kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipersatukan Allah dari dunia yang tercerai-berai. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Yeskiel dan Injil hari ini sangat berkaitan erat, yaitu bahwa pada waktunya Tuhan akan mengumpulkan bangsa Israel yang tercerai-berai. Pada waktunya semua akan menyatu dalam satu anak domba, dalam satu kepercayaan dan satu iman. Dan kata-kata itu dinubuatkan oleh Kayafas sebagai imam agung bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa daripada bangsa kita hancur lebur. Dan disinilah kita tahu bahwa karya keselamatan Yesus, karya keselamatan Allah dalam diri Yesus itu semua bangsa, semua orang, bahkan semesta alam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa universalitas, ya, kekatolikan semesta, alam semesta, bukan hanya Kristen, tetapi Kristen Katolik. Kristen karena Kristus, tetapi juga untuk semua bangsa dan semua manusia dan semua langit dan bumi bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan itu karya keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada kita manusia. Tuhan menyelamatkan manusia, baik itu yang percaya atau tidak percaya, baik itu yang di bawah bumi, baik itu yang di atas maupun di langit, di mana-mana bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Karena inilah kepercayaan kita yang harus kita pegang erat-erat dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Yesus itu melampaui ruang dan waktu. Sekali lagi melampaui ruang dan waktu. Bukan hanya sekarang, yang lalu sebelum Yesus pun. Maka Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan mungkin sebelum, bukan hanya mungkin, sebelum Adam dan Hawa, aku sudah bersatu dengan Allah. Di pewahyuan Yesus dalam beberapa hari yang lalu. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, kita yang beriman pada Yesus, diberi kuasa melebihi apa yang seharusnya diberikan kepada kita. Kita memberikan kesaksian, kita memberikan kesaksian, memberikan pewartaan, bahwa yang kita imani ini adalah iman yang adalah Allah, dari Allah yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Dan Allah itu berkorban. Dalam Yesus itu berkorban, membuat silih. Manusia yang alam semesta yang hancur karena Adam dan Hawa, karena satu orang. Sekarang diselamatkan oleh satu orang juga yang bernama Yesus. Juru selamat penebus kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mempunyai dampak yang bagi kita sungguh luar biasa. Apa artinya itu bagi kita? Kita semua diselamatkan. Semua diselamatkan oleh Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan itu kita ketahui sungguh-sungguh, tapi dampaknya itu yang harus kita lihat, bahwa kita diselamatkan itu berarti Allah men-sharingkan kekuasaan, kekuatannya kepada kita. Men-sharing, membagikan kepada kita. Dan itu harus kita bagikan, kita wartakan kepada orang-orang seluruh dunia yang belum mengenal Yesus. Ya, bahkan kalau boleh dikatakan yang mati sekalipun. Bahkan roh-roh tertentu yang apa sajalah. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah. Semua kuasa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Maka kebersatuan kita dengan Yesus, kedekatan kita dengan Yesus itu membuat kita memiliki sharing, memiliki kekuatan, daya dan roh dalam diri kita. Maka Paulus mengatakan, roh yang dalam diri kita itu adalah roh yang membangkitkan Yesus dari mati. Maka kita punya kuasa yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan. Roh dalam diri kita. Dalam diri kita itu adalah roh yang membangkitkan Yesus dari mati. Jadi kita punya kuasa yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa mengalahkan segala kuasa apapun.
asal kita bersatu dengan Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat dikalahkan. Maka dalam Yeskiel dilukiskan tentang tentang penglihatan Yeskiel akan tulang belulang dari manusia itu. Tapi kemudian bisa dihidupkan, bisa dibangkitkan lagi. Tulang belulang itu adalah kematian. Bukan hanya sekedar daging saja, tapi daging itu harus ada roh dalam diri kita. Semoga bacaan Injil dan bacaan pertama hari mengingatkan kita untuk kita hidup dalam roh Allah. Roh yang menghidupkan, roh yang membangkitkan, roh yang membuat kita bisa dan dapat mampu untuk mengalahkan segala kuasa kegelapan. Maka mari kita hidupi roh Allah dalam diri kita itu. Roh yang dalam diri kita itu, yang membangkitkan Yesus dari mati, itu diberikan kepada kita, kepada Anda, kepada saya. Dan ini yang harus menjadi keyakinan kita, kekuatan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah lalai. Kita diberi kuasa, diberi daya yang tak terkira yang Tuhan berikan kepada Anda. Semoga kuasa roh Allah itu membuat kita menjadi hidup, mewartakan kabar gembira Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang jaya, Yesus yang menang, Yesus kepada segala orang. Dan itu ada dalam diri kita. Semoga Anda dan saya bersemangat, bergelora untuk membagikan Kristus dan mengalahkan segala kuasa kegelapan apapun di muka bumi, di bawah bumi, di atas bumi. Di dalam Yesus kita menang, kita jaya. Dan besok kita akan melihat tanda kemenangan itu dalam Palem. Ketika Daud mengalahkan musuh. Dan orang mengungkapkan, mengelu-elukan dengan daun palma, tanda kemenangan. Ya. Tanda kemenangan, tanda kehidupan. Di padang gurun, ketika ada pohon palma, di situ adalah kehidupan, ada air, ada oase. Nah, itulah tanda kekuatan kita, tanda kemenangan bersama Kristus. Semoga Anda dan saya dan kita semua mau merayakan Minggu Palem, tanda kemenangan, tanda kejayaan di dalam Yesus, bersama Yesus, untuk Yesus. Tuhan memberkati kita semua, dan bagi Anda yang sakit, menderita, disembuhkan oleh kuasa yang Tuhan berikan lewat hamba-Mu ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.